Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara membaca laporan keuangan. Yang beranggotakan saya sendiri Widyanita Putri, yang kedua Putri Monalisa, yang ketiga Salsabila Putri Arista, empat Aisyah, lima Anissa Mesko, dan yang terakhir Anissa Zahra. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Terdapat 3 jenis laporan keuangan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi, dan yang ketiga, laporan arus kas. Yang pertama, laporan posisi keuangan adalah laporan yang berisikan gambaran keuangan perusahaan yang di dalamnya menyediakan kondisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan dalam waktu tertentu. Elemen laporan posisi keuangan yang pertama, yaitu aset, adalah sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Aset terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aset lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, yaitu terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka. Jenis aset yang kedua yaitu aset tidak lancar, adalah aset atau kekayaan perusahaan yang tidak dapat dilihat atau diukur secara jelas, yaitu terdiri dari yang pertama investasi jangka panjang, yang kedua aset tetap, yang ketiga aset tidak berwujud, dan yang terakhir aset lainnya. Elemen laporan posisi keuangan yang kedua yaitu liabilitas, adalah sesuatu yang menjadi tanggungan yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu pendek ataupun panjang. Liabilitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama liabilitas jangka pendek adalah jenis utang yang harus dibayar sesegera mungkin, dalam hal ini paling lama 1 tahun pembukuan. Itu terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bunga, pendapatan sewa diterima di muka, utang beban, dan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo. Liabilitas yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang, adalah jenis utang yang memiliki jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau satu siklus normal operasi perusahaan. Terdiri dari utang bank, utang obligasi, dan utang hipotek. Elemen laporan posisi keuangan yang terakhir yaitu ekuitas, adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Ekuitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal saham, adalah investasi awal perusahaan yang digunakan untuk membangun dan menjalankan perusahaan. Dan yang kedua, laba ditahan, adalah jumlah laba bersih yang tersisa dalam perusahaan setelah membayar dividen kepada pemegang saham. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Monalisa, NIM 1804351 akan melanjutkan materi tentang laporan posisi keuangan. Pada sebuah laporan posisi keuangan di mana nilai dari aset akan seimbang dengan nilai liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dengan persamaan yaitu aset sama dengan liabilitas ataupun kewajiban ditambah dengan ekuitas ataupun modal. Pada bisnis-bisnis besar seperti bank ataupun bisnis besar lainnya, biasanya mereka menyiapkan laporan posisi keuangan setiap hari. Sedangkan pada bisnis-bisnis kecil seperti toko-toko kecil, biasanya mereka menyiapkan laporan posisi keuangan 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya, rasio lancar. Persamaan rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio lancar yaitu untuk mengukur likuiditas, seberapa mudah aset saat ini dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasionya, maka semakin liquid aset-aset tersebut. Selanjutnya, rasio cepat. Dengan persamaan, rasio cepat sama dengan kas atau setara kas ditambah dengan surat berharga ditambah dengan piutang usaha dibagi dengan kewajiban lancar.
Rasio cepat ini seperti dengan rasio lancar untuk mengukur seberapa baik bisnis dapat melunasi utangnya. Namun, pada rasio cepat ini hanya melihat aset yang sangat liquid, seperti uang tunai ataupun aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai, yaitu uang yang bisa didapatkan dengan cepat, seperti kas. Yang terakhir yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Rasio hutang terhadap ekuitas ini untuk dapat memberitahu seberapa besar bisnis bergantung pada ekuitas versus uang pinjaman. Baik, saya Aisyah, NIM 18043053. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan laba rugi komprehensif. Pada tampilan ini dapat dilihat merupakan contoh dari laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk tunggal. Saya akan melanjutkan setelah mendapatkan laba tahun berjalan. Setelah mendapatkan laba tahun berjalan, kita dapat mengidentifikasi pendapatan komprehensif lain, di mana pendapatan komprehensif lain ini terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Dan yang keempat, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Pada contoh yang tadi, pendapatan komprehensif lainnya kita lihat yaitu seperti kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual dan surplus revaluasi aset tetap. Maka diperolehlah pendapatan komprehensif lain tahun berjalan. Untuk mendapatkan total pendapatan komprehensif tahun berjalan, yaitu kita menjumlahkan laba tahun berjalan dengan pendapatan komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya yaitu pada bagian kepentingan dan pengendali. Bagian ini menyajikan bagaimana kita mengalokasikan laba tahun berjalan dan laba komprehensif kepada kepemilikan mayoritas perusahaan dan kepemilikan minoritas. Pada contoh yang tadi, kita dapat dilihat di sini pembagiannya, laba tahun berjalan itu diatribusikan kepada yaitu pemilik entitas induk, dan yang kedua kepemilikan dan pengendalian. Dan sedangkan pada laba rugi komprehensif dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga dan kepentingan dan pengendali. Selanjutnya itu laba per saham. Laba per saham ini merupakan jumlah laba periode berjalan per lembar saham yang berada, atau kita dapat melihatnya dari dilusian. Laporan selanjutnya itu laporan laba rugi komprehensif juga, hanya saja dalam bentuk yang ganda. Laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda ini memiliki 2 laporan, di mana laporan yang pertama itu laporan laba rugi periode berjalan. Di sini dapat kita lihat tampilannya. Pada laporan laba rugi berjalan ini, setelah kita mendapatkan laba tahun berjalan, langsung diperlihatkan kemana alokasi laba tahun berjalan itu. Itu kita dapat melihat kepada pemilik entitas berapa besar dan kepada kepentingan dan pengendali berapa besarnya. Laporan selanjutnya yaitu laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, di mana pada bagian ini nih kita akan melihat komponen yang tidak dijelaskan pada laporan laba rugi sebelumnya. Pada laporan laba rugi komprehensif ini kita dapatkan dari laba tahun berjalan ditambah dengan pendapatan komprehensif lain setelah pajak, sehingga diperoleh total pendapatan komprehensif tahun berjalan. Lalu di bawahnya diperlihatkan atau dijelaskan bagaimana alokasi dari total pendapatan komprehensif tahun berjalan. Dan yang terakhir itu diperlihatkan itu laba per saham perusahaan. Di sini kita dapat melihat manfaat dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan masa lalu, seperti apa masalah-masalah yang terjadi di masa lalu dan bagaimana perbaikan-perbaikan yang akan kita ambil ke depannya. Dan yang kedua itu sebagai basis untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa datang. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana sih keadaan di masa lalu, kita dapat mengambil alternatif atau cara-cara seperti meningkatkan pendapatan ataupun mengurangkan biaya-biaya perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga itu kita dapat menilai risiko untuk mencapai arus kas di masa akan datang. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi kita dapat antisipasi risiko apakah kita masih perlu mengambil tindakan yang sama atau kita
menghilangkan ataupun memperbaiki tindakan itu. Sedangkan berikutnya itu kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif. Kita melihat dari pengguna laporan keuangan yaitu investor, kreditor, dan manajemen. Dari segi investor, laporan keuangan ini berfungsi sebagai dasar untuk memprediksi harga saham atau dividen perusahaan di masa akan datang. Jadi, bagi investor, laporan laba rugi komprehensif ini dia dapat melihat apakah dia perlu menginvestasikan dana sahamnya pada perusahaan itu atau menarik sahamnya dengan menilai bagaimana sih kondisi perusahaan itu dari laporan laba rugi. Sedangkan pada kreditor, dengan melihat laporan laba rugi ini, dia dapat memahami bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masa akan datang, sehingga perusahaan itu mampu membayar beban dan pinjaman jika dia memperoleh kredit dari kreditor. Dan yang terakhir bagi manajemen, laporan laba rugi komprehensif ini sebagai penilai atas keberhasilan pencapaian manajemen dalam mencapai target laba. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memberitahu berapa banyak kas yang dimiliki perusahaan untuk periode tertentu. Laporan ini digunakan bersama dengan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk memberikan gambaran keuangan lengkap tentang bisnis. Selanjutnya, dalam membuat laporan arus kas, terdapat 3 aktivitas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kas dari aktivitas operasi. Kas dari aktivitas operasi, aktivitas operasional merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contohnya pembayaran sewa iklan, penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, ada kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang masuk dan keluar terkait kegiatan investasi perusahaan. Kunci yang perlu diingat adalah bahwa perubahan aset jangka panjang di laporan posisi keuangan dilaporkan dalam laporan arus kas aktivitas investasi. Contohnya pembelian aset tetap dan lain-lain. Yang ketiga ada kas dari aktivitas pendanaan. Biasanya, arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan, contohnya wesel, hipotek, saham, dan lain-lain. Untuk menyiapkan laporan arus kas, ada 2 cara. Yang pertama adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung hanya menambahkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk metode tidak langsung bekerja mundur dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk menyiratkan arus kas bersih perusahaan. Metode langsung lebih sederhana, tetapi jika bisnis sudah menggunakan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, sebaiknya menggunakan metode tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Zara, NIM 18043055. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari laporan arus kas dan bagaimana contoh dari laporan arus kas itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dalam laporan keuangan ternyata arus kas memiliki peran yang sangat penting. Adapun beberapa fungsi dari laporan arus kas, yang pertama menunjukkan kemana aliran kas masuk dan kemana aliran kas keluar. Dengan begitu, kita dapat mengetahui saldo kas yang sebenarnya pada suatu perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar penilaian aktivitas operasional pada periode tertentu. Maksudnya adalah dengan kita dapat menilai aktivitas operasional pada periode tertentu, kita bisa membaca aktivitas kas yang ada pada perusahaan. Sehingga kita akan bisa merencanakan investasi dan pendanaan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, dijadikan pembanding kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang keempat, memprediksi arus kas di masa depan. Yang kelima, digunakan untuk menghitung rasio arus kas. Rasio arus kas sangat penting untuk mengukur kemungkinan perusahaan dalam membayar utang maupun aset tetap dari ketersediaan kas yang ada. Selanjutnya, contoh dari laporan arus kas. Yang pertama, menggunakan metode langsung. Contoh pada yang tertera adalah pada PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka dan entitas anaknya. Laporan arus kas konsolidasian. Seperti yang kita lihat bahwa terdapat 3 aktivitas dari laporan arus kas ini. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan.
Arus kas dari kegiatan operasi seperti penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain, penerimaan restitusi pajak, penerimaan pendapatan bunga, pembayaran kas untuk beban, pembayaran kas kepada karyawan, dan berbagai pembayaran dan penerimaan kas dari aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi ini seperti hasil dari penjualan aset tetap dan penempatan aset keuangan lancar lainnya, penempasan anak perusahaan, klaim asuransi, dan sebagainya yang berkaitan dengan investasi, kegiatan investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan yaitu pencairan utang bank pinjaman lainnya, penerimaan setoran modal pada entitas perusahaan, pemegang saham, pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya, dan sebagainya yang berkaitan dengan pendanaan yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, contoh laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Dari laporan arus kas dengan metode tidak langsung tersebut, dapat kita ketahui bahwa ternyata dalam arus kas dari aktivitas operasional ada yang namanya addition to cash dan decrease to cash. Pada addition to cash, dalam contoh, penyusutan di dalam pengeluaran untuk bulan tersebut, tetapi penyusutan itu tidak benar-benar mempengaruhi kas, sehingga jumlah pengeluaran untuk penyusutan ditambahkan kembali ke dalam kas, sehingga itu akan menjadi penambah kas untuk di laporan arus kas sebesar $500. Yang kedua, hutang usaha meningkat 5.500. Hutang usaha itu merupakan kewajiban di laporan posisi keuangan. Tetapi kas tidak benar-benar dibayarkan untuk biaya tersebut, sehingga kita akan menambahkan kembali kas itu sebesar utang usaha yang meningkat, yaitu sebesar $5.500. Untuk decrease to cash, piutang usaha meningkat sebesar $4.000. Kita ketahui bahwa piutang usaha itu kita menjual tapi uang kasnya itu belum masuk ke dalam kas kita, sehingga kita perlu mengeluarkannya dari laporan arus kas kita. Yang pada contoh, piutang usaha meningkat sebesar $4.000, sehingga kita harus mengeluarkan sebesar jumlah tersebut. Dan dapat kita ketahui bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasional bertambah hingga $5.500. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Di contoh, Greg membeli peralatan sebesar $5.000 selama periode akuntansi. Jadi, ia menghabiskan kas sebesar $5.000 untuk aktivitas investasi. Dan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, Greg tidak mengambil pinjaman baru atau melakukan pembayaran terhadap utang yang ada selama periode akuntansi, sehingga tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan ini. Setelah kita menambahkan atau mengurangkan kas yang perlu yang terjadi pada ketika aktivitas tersebut, maka saldo kas pada akhir periode di contoh adalah sebesar $6.000. Komponen laporan keuangan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Pengertiannya, menurut PSAK 1 tahun 2015, catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos pada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. CALK ini dimaksudkan agar laporan keuangan ini tidak dipahami oleh orang tertentu saja, namun dapat dipahami oleh pembaca secara luas. Oleh karena itu, laporan keuangan memungkinkan adanya terjadi kesalahpahaman dalam pembacanya, sehingga diperlukanlah catatan atas laporan keuangan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan seperti pendirian perusahaan, penawaran umum efek, bagaimana struktur perusahaan, dan karyawan direksi, komisaris, serta komite audit, dan penerbitan laporan keuangan. Di sini dijelaskan pada gambaran umum perusahaan. Poin yang kedua yaitu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, di mana pada poin ini berisikan pernyataan kepatuhan terhadap SAK, dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan,
penggunaan pertimbangan estimasi dan asumsi signifikan oleh manajemen, dan yang terakhir itu kebijakan akuntansi tertentu. Kemudian pada pos pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan itu di dalamnya terdapat bagaimana sih penjelasan dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban lain-lain maupun pendapatan komprehensif lain. Di sini akan dijabarkan satu-satu bagaimana aset, pembagiannya, dan cara perolehannya maupun pengungkapannya. Dan yang terakhir itu pengungkapan lainnya yang tidak dijelaskan pada pengungkapan sebelumnya. Di sini nih contohnya seperti nilai wajar instrumen keuangan, waran, transaksi non-kas, dan masih banyak lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari catatan atas laporan keuangan pada perusahaan jasa. Di sini merupakan gambaran umum dari perusahaan itu. Baik, hanya sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.